kalau kita berbicara tentang kurban, secara bahasa kurban itu artinya dekat. Secara istilah ilmu fikih yang dimaksud dengan kurban itu adalah apa saja yang disembelih dari binatang ternak yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan penyembelihannya ini dilakukan mulai dari tanggal 10, yaitu tepatnya Idul Adha itu, plus hari tasyrik 11, 12, 13. Dan binatang yang disembelih itu diantaranya apa saja? Kambing, terus sapi, terus onta. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau saya menyembelih ayam? Apakah diperbolehkan kira-kira? Nah, ini nanti akan kita bahas. Dikatakan dalam hadis, kullu ayyamit tasyriqi dzabhun. Setiap hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 itu adalah penyembelihan. Jadi waktu menyembelih itu ada 4 hari. Tanggal 10 waktu hari Idul Adhanya, 11, 12 dan 13. Dan kita dilarang berpuasa di hari tasyrik itu. Haram hukumnya kalau kita berpuasa. Nah, sekarang kita masuk tentang hukum dari berkurban itu apa. Dalam kitab Takrib, menurut mazhab Syafi'i berarti bahwa wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Hukum dari berkurban itu adalah sunnah muakkadah. Artinya apa? Sangat sekali dianjurkan. Tapi yang perlu kita perhatikan, sunnah muakkadahnya di sini ada 2. Ada kalanya sunnah ainiyah, ada kalanya sunnah kifayah. Apa yang dimaksud dengan sunnah ainiyah dan sunnah kifayah itu? Yang dimaksud sunnah ainiyah, yang pertama sunnah ainiyah itu kalau misalkan dalam satu keluarga itu cuma hanya ada 1 orang jomblo misalnya, orangnya belum berkeluarga, dalam satu rumah hanya ada 1 orang, dia belum punya anak, belum punya istri, maka ketika orang satu itu berkorban, maka dikatakan sunnah ainiyah. Yang kedua, ada istilah sunnah kifayah. Yang dimaksud dengan sunnah kifayah itu adalah kalau misalkan dalam satu rumah itu ada keluarga yang lain, ada suami, ada istri, ada anak. Nah, kalau salah satu dari anggota keluarga ini berkorban, misalnya sang suami berkorban, maka gugur kesunahan dari istri, anak, dan anggota keluarga yang ada di rumah itu. Bisa difahami? Bukan berarti mendapatkan pahala semuanya. Yang mendapatkan pahala hanya yang berkorban atas nama siapa? Misalkan atas nama suami, berarti yang mendapatkan pahala korban adalah suami. Tetapi kesunahan berkorban untuk sang istri dan anak sudah gugur. Tidak ada kesunahan lagi karena sudah terwakili oleh suami. Tapi yang mendapat pahala siapa? Suami. Loh Ustadz, apakah bisa kalau misalkan kita ingin berbagi pahala untuk istri dan anaknya supaya dapat? Bisa. Dengan cara apa? Meniatkan pahala kurban ini di samping untuk saya, juga saya hadiahkan untuk istri dan anak saya. Maka otomatis dalam satu keluarga itu langsung mendapat pahala kurban semuanya. Tapi ingat, catatannya, kalau misalkan kita berkorban kambing, kambing itu hitungannya berapa orang? 1. Gak boleh atas nama keluarga Abah Saiful. Misalkan keluarga Abah Saiful ada 5 orang, gak bisa, karena kambing hanya 1 orang. Tetap atas nama Abah Saiful, cukup 1. Tapi Abah Saiful ketika menyembelih langsung meniatkan, ini pahalanya juga untuk istri saya, anak saya, maka istri dan anak mendapatkan pahala kurban, plus Abah Saifulnya juga mendapatkan pahala kurban karena diatasnamakan Abah Saiful. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i gak boleh 1 kambing untuk banyak orang, gak bisa. Tapi dengan cara seperti tadi solusinya baru bisa. Jadi coba saya ulangi, kambing untuk berapa orang? 1. Sapi berapa orang?
7. Terus apa lagi? Onta berapa orang? 7. Nah, ya. Makanya kadang-kadang dalam sebuah sekolah itu ada yang apa itu? Sumbangan, ya bah ya. Patungan kurban, akhirnya dapat 1 kambing disembelih. Dek, atas nama sekolah ini gak dapat pahala kurban itu, tapi dapat pahala sembelihan sedekah sebagai sedekah. Caranya supaya itu dinilai kurban, cukup diatasnamakan 1 orang. Misalkan kepala sekolahnya namanya Abah Saiful, ya, namakan Abah Saiful. Tapi Abah Saiful nanti mengatakan ketika disembelih, ini hadiahnya juga untuk murid-murid yang ada di sekolah ini, juga guru-guru yang ada sekolah ini, juga satpamnya, juga yang menjaga sekolah, maka dapat semuanya. Bisa difahami di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi intinya hukum dari kurban itu kalau dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah, dan sunnah di sini ada 2, sunnah ainiyah, sunnah kifayah. Penjelasannya seperti yang saya jelaskan tadi. Terus berikutnya, kalau menurut mazhab Hanafi, ini tadi menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Hanafi dikatakan al-udhiyatu wajibatun ala kulli hurrin muslimin muqimin musirin fi yaumil adha an nafsihi wa an waladihi as-shighar. Bahwa berkorban itu hukumnya wajib bagi setiap orang merdeka, muslim, mukim, kaya. Jadi kalau dia punya kemampuan, hukumnya wajib kalau menurut mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i sunnah. Ada lagi mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan al-udhiyatu sunnatun wajibatun, sunnah juga. Ada lagi mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan wal udhiyatu masyru'atun ijma'an ila anqal wa hiya sunnatun muakkadatun, sunnah juga. Jadi 3 mazhab mengatakan sunnah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Adapun mazhab Hanafi mengatakan bahwa hukum kurban itu wajib. Dalilnya apa mazhab Hanafi itu? Jadi dalilnya ada sebuah hadis yang mengatakan man wajada sa'atan la ayyudhhiya falam yudhhi fala yahdur musallana. Barang siapa mendapatkan kemampuan untuk berkorban, dia tidak berkorban, maka jangan mendatangi tempat sholat kami. Maka akhirnya wajib hukumnya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dikatakan al-adha alayya faridatun, berkorban atasku, kata Nabi, itu wajib. Wa alaikum, tapi atas kalian wahai umatku, sunnatun, sunnah. Jadi wajibnya itu hanya untuk Nabi, sedangkan untuk kita sunnah. Makanya mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya adalah sunnah. Ini tentang definisi dan hukum dari ibadah kurban.